Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong. Cadas, pesan para Habib ke Bahar Smith. Ceramahlah dengan beradab baik. Diketahui Bahar Smith ceramah teriak anjing dan babi. Kelakuan Habib Kadrun gak ada akhlak. Cucu Nabi pun menangis melihat ini. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, nah saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Beredar potongan video ceramah Bahar Smith yang meneriakkan soal babi dan anjing yang jual ayat. Video itu pun dapat respon menyentil dari Muhammad Guntur Romli. Diketahui dari video ceramah Bahar Smith yang diunggah ulang oleh Guntur Romli. Terlihat Bahar Smith yang duduk di sebuah mimbar terdengar berteriak lantang menyebut babi dan anjing yang doyan menjual ayat. Unggahan itu kemudian direspon Guntur Romli. Ia menyayangkan isi ceramah yang disuarakan Bahar Smith tersebut lantaran menyebut-nyebut nama babi dan anjing. Menurutnya, babi dan anjing tidak bersalah lantaran tak pernah melakukan keburukan seperti yang dituduhkan. Padahal, anjing dan babi tidak pernah melakukan keburukan-keburukan seperti yang dituduhkan. Kicaunya. Bahkan kedua hewan itu juga tak pernah memaki seperti Bahar Smith. Tak hanya itu, publik pun turut menyayangkan ceramah dari Bahar Smith tersebut. Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, tokoh publik salah satunya yang menyampaikan pesan nasihat untuk Habib Bahar bin Smith. Dia meminta agar pemuka agama berambut pirang itu segera memperbaiki caranya berdakwah. Bagi Habib Abu Bakar, cara Bahar bin Smith berceramah justru menyusutkan nilai-nilai kebaikan yang hendak ia sampaikan. Pasalnya, Bahar Smith kerap memakai kata-kata kasar dalam menyampaikan dakwah. Menurut Habib Abu Bakar, cara itu sama sekali tidak berakhlak. Peringatan keras Habib Abu Bakar disampaikan dalam sebuah ceramahnya melalui unggahan video di kanal YouTube Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan dengan judul Permohonan Maaf Habib Abu Bakar ke Zuriyah Wali Songo dan Pribumi. Dalam petikan video tersebut, Habib Al-Abu Bakar memberikan nasihat kepada Habib Bahar bin Smith dan Habib Hanif Al-Atas agar menunjukkan akhlak yang baik dalam berceramah. Selain itu, ia juga meminta agar keduanya tidak sembarangan terhadap para pribumi. Dia mengatakan masyarakat pribumi sama sekali tidak takut kepada mereka. Jadi dalam berceramah mereka perlu berhati-hati. Dia menegaskan jika masyarakat pribumi terlanjur sakit hati, maka efeknya jelas sangat berbahaya. Untuk itu dia kembali mengingatkan mereka agar segera membenahi akhlak mereka yang menurut Habib Abu Bakar masih berantakan. Sebenarnya orang-orang tertentu yang disebut Habib karena memiliki 3 sifat utama. Pertama, ia keturunan Nabi Muhammad SAW. Kedua, berilmu yang luas. Dan ketiga, berakhlak yang luhur. Gelar Habib adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Gelar Habib juga untuk menunjukkan kemuliaan orang yang memilikinya. Seperti Najwa Shihab yang menguraikan arti Habib di mata Quraisy Shihab. Habib artinya dicintai dan mencintai. Jadi tidak cukup kalau hanya dicintai, tapi harus mencintai juga. Tidak punya kedengkian, harus selalu rahmat, selalu terbuka pada perbedaan. Namun beberapa tindakan yang dilakukan Bahar Smith dinilai kurang layak disandang oleh seorang Habib. Masyarakat tidak memungkiri bahwa Bahar Smith adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun melihat perilakunya beliau, masyarakat tampaknya mulai enggan untuk menyematkan gelar Habib di depan namanya. Tentu kita sudah mengetahui tingkah Bahar Smith dari dulu hingga sekarang. Dengan perangainya yang kasar dan perkataannya yang juga kasar, tindakannya yang cenderung anarkis menjadi pengacau bagi persatuan. Ceramah-ceramahnya cenderung berisi kasar dan menebar kebencian. Bahar bin Smith tidak layak disebut sebagai tokoh agama yang terhormat.
atau pendakwah, mengingat kata-katanya kerap menyesatkan dan provokatif. Jadi, bagaimana kalau menurut Anda? Lalu dengan adanya reklamasi, air pesisir pantainya itu tambah ke depan, maka air itu akan backwater, akan kembali. Sebut lebih dari 80 pulau terancam tenggelam, Anies langsung disemprot tukang ngibul. Anieslah yang bakal tenggelam 2024 hanya angan-angan? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa kerja Anies Baswedan selama 5 tahun ini? Kerjanya yang gak ada. Yang banyak cuman dandan, terus berpose naik sepeda sambil lepas tangan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Komisaris PT Pelni Dede Budiarto alias Kang Dede menyoroti gagasan Anies Baswedan yang menyebut lebih dari 80 pulau terdepan Indonesia terancam tenggelam karena kecepatan kenaikan air laut. Dia melontarkan sindiran pedas kepada bakal calon presiden dari Partai Nasdem tersebut. Hal itu disampaikan Kang Dede dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Juni 2023. Menurutnya, mantan gubernur terburuk sepanjang sejarah DKI itu adalah tukang ngibul. Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan tercatat lebih dari 80 pulau terdepan terancam tenggelam karena kecepatan kenaikan air laut. Menurutnya, kondisi saat ini bukan lagi perubahan iklim, melainkan krisis iklim. Ini yang aneh. Anies hanya bisa nyinyir tanpa memberikan solusi atas kondisi tersebut. Anies pernah bilang bahwa salah satu cara untuk menahan laju penurunan muka tanah daratan Jakarta adalah menghentikan reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Meskipun berhasil menghentikan program reklamasi, tetapi ada 3 pulau yang terlanjur berwujud tak bisa ditarik kembali sehingga pulau yang kini dinamai Pulau Kita, Pulau Maju, dan Pulau Bersama tetap selesai dan kini sudah mulai bisa dihuni dengan adanya pembangunan properti. Dari beberapa penelitian terlihat bahwa penurunan muka tanah di pulau reklamasi tersebut memiliki laju yang lebih cepat dibandingkan daratan utama Jakarta. Tapi konsistensi Anies Baswedan menolak reklamasi agar permukaan tanah di wilayah DKI turun dipertanyakan. Usai dia memberikan izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, pemberian izin reklamasi untuk kawasan Ancol Timur itu dinilai sebuah pengingkaran atas janji manisnya saat Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Janji tolak reklamasi merupakan salah satu daya tarik yang dijual Anies bersama pasangannya saat itu, Sandiaga Uno, kepada masyarakat ibu kota. Menurut Anies kala itu, reklamasi di Teluk Jakarta hanya memberikan dampak buruk khususnya kepada para nelayan. Namun 3 tahun berselang, Anies justru menerbitkan keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Ancol. Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau BAMUS Betawi, Zainuddin pun menyayangkan sekaligus menolak Kepgub 237/2020 itu. Bahkan pada saat masih menjadi gubernur, Anies juga telah menerbitkan INB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D. Hasil reklamasi yang sempat ia segel di awal masa kepemimpinannya. Selain itu ada 311 rumah kantor atau rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau yang sama. Selain itu, Anies juga mengizinkan area reklamasi di kawasan Ancol seluas 155 hektar. Jadi bukan karena perubahan iklim atau krisis iklim yang dikatakan Anies, tapi karena ulah Anies itu sendiri yang mengizinkan pulau reklamasi yang kata Anies bisa menenggelamkan DKI Jakarta. Sebenarnya bukan 80 pulau itu yang tenggelam, tapi DKI Jakarta era Anies yang selalu ngasal membuat kebijakan soal penanganan banjir itu yang tenggelam. Bahkan pembuatan sumur resapan Anies dan penanganan normalisasi yang kurang baik menjadikan DKI sebagai langganan banjir tahunan, bahkan hampir tenggelam. Selain itu, elektabilitas Anies juga dipastikan tenggelam karena Anies Baswedan hanya pandai ngibul sambil menyusun kata-kata, bukan karya, seperti subjek, objek, predikat, dan keterangan waktu atau SOPK dibuat bablas. Ia hanya pandai merangkai kata, saking pandainya dia merusak tatanan bahasa juga. Terdengar enak di telinga tapi mengaburkan substansi makna bahasa. Seperti halnya ia mengatakan air tidak menggenangi rumah warga, hanya saja parkir air.
Pandai bersilat lidah bahwa dia menyebut itu bukan banjir tapi parkir air. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Anies Baswedan ini orang yang tidak punya kinerja dan hanya bisa berkelit alias ngibul. Makanya elektabilitasnya tenggelam dan terancam ditinggalkan partai pendukungnya. Bagaimana kalau menurut Anda?